Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Megawati dari SD Negeri 1 Pekorea. Saya Asri dari SD Negeri 1 Aire. Saya Sri Rostina Mardin dari SD Negeri 1 Pekorea. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Bu Mega. Bagaimana kabarnya Bu Tina hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Seperti yang kita lihat. Iya, alhamdulillah, Bu. Begini, Bu. Sebelum saya mengamati kegiatan coaching Ibu hari ini dengan Bapak Asri, saya ingin mendiskusikan dulu beberapa rubrik penilaian saya dalam percakapan coaching Ibu sebentar. Baik, Bu, mari kita diskusikan. Baik, Bu. Nah, dalam hal ini, Bu, saya akan mengamati Ibu dan dalam melakukan coaching dengan mengamati kompetensi inti coaching, misalnya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Saya juga akan mengamati percakapan Ibu dengan menggunakan alur Tirta. Dalam coaching ini, Ibu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, Bu, yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan coaching. Yeah. Kemudian saya ingin lebih baik dalam membangun kepercayaan dan menghormati pandangan mereka. Bagus sekali, Bu. Membangun kemitraan yang kuat memang sangat penting dalam coaching. Selain kemitraan, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Ya, saya juga ingin lebih mahir dalam mendorong proses kreatif. Saya merasa terkadang saya kurang mampu memfasilitasi coaching untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif. Baik, Bu. Jadi kita akan fokus pada peningkatan kemampuan Anda dalam membangun kemitraan dan mendorong proses kreatif Ibu. Apakah ada aspek lain dalam coaching ini yang menurut Ibu perlu ditingkatkan lagi? Ya, saya juga ingin belajar lebih banyak tentang cara memaksimalkan potensi coaching. Saya ingin bisa membantu menggali dan mengembangkan kekuatan serta memberikan dukungan yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Baik, Bu. Dalam beberapa hal yang telah Ibu tadi sampaikan dengan saya, adakah aspek yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Ya, saya ingin fokus pada cara membangun kepercayaan dan menghormati pandangan coaching. Yeah. Saya merasa ini adalah dasar yang penting untuk semua percakapan coaching, yaitu memberikan solusi inovatif dan membantu coaching saya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Baiklah, Bu. Sebelum kita mulai coaching Ibu dengan Pak Asri, saya ingin Ibu menjelaskan dulu apa tujuan pengembangan dari kegiatan coaching Ibu hari ini. Iya, baik. Jadi tujuan pengembangan yang ingin saya capai antara coach dan coaching adalah saya berharap bisa meningkatkan hubungan kepercayaan dengan coaching. Yang pertama, kemudian membuat coaching merasa lebih nyaman dan terbuka dalam setiap sesi coaching. Nah, juga ingin memastikan bahwa coach itu merasa didengar dan dihargai dalam setiap percakapan, dan saya juga berharap bisa bersama-sama coaching dalam memberikan ide-ide baru dan solusi kreatif. Baiklah, Bu. Sekarang
Mari kita mulai coaching Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sri. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah. Seperti yang Bapak lihat, hari ini kita dalam proses coaching, di mana kita akan memperbincangkan sesuatu yang menjadi kendala Bapak dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, walaupun waktu kita berbincang ini sangat singkat, tetapi semoga dapat memberi manfaat ya Pak. Terima kasih, Bu, karena sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya hari ini. Nah, jadi begini, Bu. Saya menghadapi masalah. Nah, ada siswa saya yang tingkat kedisiplinannya itu menurun. Ya, seperti ketepatan waktu datang di sekolah, kemudian dalam berpakaiannya juga sering tidak rapi. Kemudian siswa ini juga kalau dulu itu sering melihat sampah dia membuang pada tempatnya. Nah, sekarang tidak lagi. Jadi seperti itu, Bu, yang saya hadapi saat ini. Oh, jadi Bapak menemukan masalah tentang seorang murid yang tingkat kedisiplinannya menurun atau sudah tidak seperti biasa lagi ya? Iya, Bu. Jadi anak ini dulunya sebagai bisa dijadikan contoh, Bu, ya, dalam kelasnya. Nah, anak ini dulu kalau berpakaiannya selalu rapi, kemudian tepat waktu dalam mengerjakan tugas, tepat waktu datang di sekolah. Kemudian dia kalau dia melihat sampah, dia memungut sampah dan membuangnya di tempat yang sudah disediakan. Iya. Seperti itu, Bu. Oh ya, berarti anak ini sebelumnya memiliki disiplin diri yang sangat baik ya Pak? Iya, Bu. Kira-kira setelah kita membincangkan masalah ini, apa harapan Bapak? Jadi saya berharap melalui perbincangan kita hari ini, Bu, ya, saya mendapatkan pencerahan atau solusi ya, tentang kedisiplinan siswa saya di sekolah ini. Baiklah, semoga melalui perbincangan kita ini bisa menghasilkan atau mewujudkan harapan Bapak tersebut. Nah, walaupun waktu untuk berbincang ini sangat singkat. Nah, menurut Bapak, kemungkinan apa yang membuat murid Bapak tersebut mengalami penurunan dalam kedisiplinan? Jadi saya belum bisa memastikan apa yang membuat atau yang menyebabkan tingkat kedisiplinan siswa saya ini menurun. Kalau begitu, bagaimana Bapak memastikan penyebab murid Bapak ini menjadi tidak disiplin? Begini, Bu. Sepertinya saya harus melakukan identifikasi dulu dengan bertanya langsung ke murid saya, kemudian mencari informasi juga ke teman-temannya. Kemudian saya juga akan mencari informasi ke teman-teman guru yang mengetahui kesehariannya di sekolah. Dan saya juga akan sampai nanti berdiskusi dengan orang tuanya. Wah, ternyata ada banyak cara Pak ya. Nah, untuk bisa Bapak, tapi menurut pandangan Bapak, dari beberapa cara atau langkah tersebut, manakah yang paling memberikan manfaat agar murid Bapak bisa menjadi disiplin lagi? Sepertinya langkah-langkah yang saya sebutkan tadi itu harus saya lakukan semua, Bu. Mengapa Bapak harus melakukan semua langkah yang disebutkan tadi? Begini, Bu. Karena langkah-langkah yang saya sebutkan tadi itu semuanya saling berkaitan. Nah, jadi saya harus mendapatkan informasi mulai dari teman-temannya, kemudian rekan-rekan guru,
dan orang tuanya. Oh, jadi begitu ya. Sangat menarik, Pak. Tapi menurut Bapak, langkah atau cara mana yang paling pertama yang akan Bapak lakukan? Nah, sepertinya langkah yang pertama yang saya lakukan itu adalah mencari informasi ke teman-temannya dulu. Hmm. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru dan saya juga akan mencari informasi ke orang tuanya, Bu. Seperti itu. Wah, saya juga tertarik nih dengan langkah yang terakhir yang akan Bapak lakukan. Sepertinya apa strateginya nanti ketika Bapak akan berdiskusi dengan murid Bapak tersebut? Jadi pada saat saya mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber, Bu, saya akan melakukan segitiga restitusi, ya, dan memfungsikan diri saya sebagai posisi kontrol bagi siswa saya itu, dan saya juga akan menumbuh kembangkan dan membangkitkan motivasi disiplinnya agar anak tersebut kedisiplinannya bertahan atau tumbuh dari dalam dirinya. Wah, saya sangat mengapresiasi rencana aksi yang telah Bapak sampaikan itu. Nah, kapan Bapak akan mulai melakukan tindakan penguatan terhadap murid tersebut? Saya akan memulainya besok, Bu. Nah, jika seperti itu, siapa saja yang bisa membantu atau dukungan apa yang Bapak butuhkan agar rencana tindakan Bapak terhadap murid tersebut dapat terlaksana dengan baik? Baik, Bu. Jadi saya membutuhkan bantuan dari banyak pihak, ya. Utamanya saya membutuhkan bantuan dari pihak guru-guru dulu, kemudian murid, dan saya juga akan berdiskusi dengan secara langsung dengan murid tersebut. Terus terang ya Pak, saya sangat senang dengan perbincangan kita hari ini karena dari perbincangan yang sedang Bapak hadapi, saya berharap langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga memberikan hasil positif bagi murid Bapak. Nah, pada saat pertemuan coaching berikutnya, saya ingin mendengarkan hasil dari tindakan penguatan yang Bapak berikan kepada murid tersebut ya Pak. Ya. Baik, Bu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu pada hari ini untuk berbincang-bincang dengan saya, dan semoga kita bisa berbincang di hari berikutnya, Bu, ya. Baik Pak, karena kita dibatasi oleh waktu nih ya, saya rasa perbincangan kita untuk hari ini sudah cukup. Selamat bekerja dan berkarya. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Tadi saya telah mengamati kegiatan coaching Ibu. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang tindakan-tindakan yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi. Apakah Ibu bisa menceritakan apa yang telah Ibu lakukan menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Terima kasih sebelumnya kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching hari ini. Di sini saya telah mencoba lebih banyak mendengarkan dengan empati dan memastikan bahwa saya memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya juga selalu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengembangkan ide-ide baru. Serta saya juga telah berfokus pada mengenali dan mengembangkan kekuatan kunci saya. Baik, Bu. Sebelumnya, saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu karena telah mempercayakan saya untuk menjadi
observer dalam kegiatan coaching Ibu hari ini. Di sini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi terhadap Ibu ya. Yang pertama, Bu, di sini saya melihat Ibu membangun kemitraan sudah sangat bagus, Bu, karena di sini Ibu sangat mendengarkan dengan empati, ya, Bu. Terus dalam proses kreatif, Ibu juga sudah mampu memfasilitasi coach Ibu untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi. Kemudian dalam memaksimalkan potensi, Ibu telah bersama-sama dengan coach Ibu menemukan solusi atau ide dalam menangani masalah coach. Dari hasil pengamatan saya tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa coach Ibu kali ini sudah berjalan dengan sangat baik, Bu. Baik, Ibu. Setelah saya menyampaikan hasil catatan observasi saya tadi, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan di coach berikutnya? Ya, terima kasih atas umpan balik yang sangat membantu. Saya merasa ada beberapa kompetensi tambahan yang mungkin bisa saya kembangkan lebih lanjut. Misalnya, saya ingin lebih baik dalam teknik pemberian umpan balik yang berstruktur, sehingga coach dapat lebih mudah menerima dan menerapkan saran yang diberikan. Baik, Ibu. Saya berharap ke depannya kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ini dapat diterapkan ketika kita melakukan coach yang berikutnya, Bu ya. Baik, Ibu. Saya rasa kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Semangat terus, Bu ya, dalam membantu rekan-rekan dalam melakukan coaching di sekolah. Baik, Bu. Terima kasih atas observannya hari ini. Baik, Bu.